Salam sehat dan selamat datang di Kau Takkan Pernah Tahu YouTube channel. Hari ini bersama saya, Friska Dewi Yolanda Sitorus, dalam program Matematika is Fun. Saya akan mengajak kamu untuk mengenal sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Sistem adalah hubungan atau penghubung. Sedangkan persamaan linier dua variabel atau disingkat PLDV adalah persamaan yang terdiri dari dua variabel berpangkat 1 dan dapat dibentuk AX tambah BY sama dengan C. Dengan A, B, C adalah elemen bilangan real dan AB tidak boleh sama dengan 0. Di mana AB adalah koefisien, XY adalah variabel, sedangkan C adalah konstanta. Jadi, sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah hubungan dua atau lebih persamaan linier dua variabel dan dapat dibentuk AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q. Sebelum kita mengenal SPLDV lebih lanjut, kita harus mengenal dulu bentuk aljabar. Jadi perlu diingat kembali, dalam bentuk aljabar ada yang namanya variabel, yaitu peubah atau melambangkan sesuatu yang nilainya belum diketahui. Ada koefisien, yaitu bilangan atau nilai yang mengikuti atau diikuti variabel. Konstanta adalah bilangan atau nilai yang tidak mengikuti atau diikuti variabel. Jadi koefisien dan konstanta itu berbanding terbalik ya. Bukan berbanding terbalik, tapi dia itu agak, kalau koefisien itu dia diikuti oleh variabel, sedangkan konstanta tidak diikuti oleh variabel. Suku, di bentuk aljabar juga ada suku, yaitu satu bagian atau kelompok di mana terdiri dari koefisien dan variabel saja atau terdiri dari konstanta saja. Nah, setelah kamu mengenal bentuk aljabar, kita ke persamaan linier satu variabel, yaitu persamaan yang terdiri dari satu variabel berpangkat 1 dan dapat dibentuk AX tambah B sama dengan 0. A adalah koefisien, X adalah variabel, dan B adalah konstanta. Jadi, SPLDV itu adalah kelanjutan dari PLSV. Aku akan memberi kalian contoh. Ada 4 contoh ya. Yang pertama, 2P sama dengan 3. Dapat dibentuk 2P dikurang 3 sama dengan 0. Termasuk PLSV. P adalah variabel. 2 adalah koefisien dari variabel P. Karena 2 diikuti oleh variabel. Dan 3 adalah konstanta. Dari persamaan di atas, itu terdiri dari dua suku, yaitu 2X tambah 3, sehingga disebut binomial. Kedua, 1/2 X pangkat 2 ditambah akar 3 sama dengan 0. Bukan PLSV, melainkan non-linear satu variabel, karena variabel X pangkat 2 adalah variabel X berpangkat 2. 1/2 itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2. Akar 3 adalah konstanta. Persamaan ini terdiri dari dua suku, yaitu 1/2 X pangkat 2 dan akar 3, sehingga disebut binomial. Yang ketiga, 1 ditambah M per N kurang M sama dengan N kurang 3 per N kurang M. Dapat dibentuk M kurang N sama dengan negatif 4. Caranya yaitu dengan mengalihkan persamaan kiri dengan persamaan kanan dengan N kurang M. Termasuk PLDV, di mana variabelnya ada M dan N dengan koefisien 1. Konstantanya yaitu negatif 4. Terdiri dari 3 suku, yaitu M per N kurang M, N per N kurang M, dan 1 ditambah 3 per N kurang M. Awalnya itu 1 per N kurang M, ditambah 3 per N kurang M. Karena itu sama-sama satu suku, jadi kita tambahin boleh ya, sehingga disebut trinomial. Yang keempat, itu 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7/10. Masih ingat
materi eksponen, di mana 1 per A itu sama dengan A pangkat min 1. Dan 1 per B itu sama dengan B pangkat min 1. Jadi, dapat dibentuk A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 sama dengan 7 per 10. Bukan PLDV, melainkan non-linear dua variabel. Karena A pangkat min 1 dan B pangkat min 1 sama-sama berpangkat min 1 dengan koefisien 1. Konstantanya yaitu 7 per 10. Terdiri dari 3 suku, yaitu 1 per A, 1 per B, dan 7 per 10, sehingga disebut trinomial. Masalah suku, itu ada monomial, binomial, trinomial, dan polinomial. Yang monomial itu adalah 1 suku, terdiri dari 1 suku. Binomial terdiri dari 2 suku. Trinomial terdiri dari 3 suku. Polinomial terdiri dari banyak suku. Untuk menentukan suku, jika ada yang sama sukunya, itu kita operasikan dulu, karena akan menjadi 1 suku. Oke, setelah kita memahami dari beberapa contoh persamaan berikut, kita akan membuat cara untuk mengubah masalah menjadi SPLDV, tapi dengan syarat. Yang pertama, pastikan masalah tersebut terdiri dari 2 variabel yang saling berhubungan. Salah satu persamaan menghasilkan 1 variabel selagi berhubungan dengan PLDV yang lain boleh. Jika berbentuk soal, perhatikan apa yang ditanya dalam soal. Mungkin itu adalah variabelnya. Terkadang ada pernyataan dalam soal yang saling berkaitan. Jadi pahami soal dengan benar. Perlu diingat, persamaan non-linear bisa diselesaikan dengan SPLDV jika memenuhi syarat. Selamat memahami. Salam sehat dan selamat datang di Kau Takkan Pernah Tahu YouTube channel. Hari ini bersama saya, Friska Dewi Yolanda Sitorus, dalam program Matematika is Fun. Saya akan Yuk kita belajar aljabar, mengenal unsur-unsurnya, variabel, koefisien konstanta, suku, derajat tertinggi. Variabel merupakan peubah, koefisien adalah pengikutnya, sedangkan konstanta tidak punya variabel sama sekali. Apakah kamu sudah mulai mengerti? Sekarang kita coba jumlah dan kurang. Jika variabel sama, koefisien dijumlah kurangkan. Jika beda dibiarkan. Kalau kali bagi, variabel tak mesti sama. Koefisien dikali bagikan dan pangkat variabelnya ditambah atau dikurang. Cobalah kau ingat kembali belajar aljabar denganku dan jujur. Semua ini akan membantumu memahami yang lain. Wow, ataukah kamu sudah mulai mengerti?
Sekarang kita coba jumlah dan kurang. Jika variabel sama, koefisien di jumlah kurangkan. Jika beda dibiarkan. Kalau kali bagi, variabel tak mesti sama. Koefisien dikali bagikan dan pangkat variabelnya ditambah atau dikurang. Sekarang kita coba jumlah dan kurang. Jika variabel sama, koefisien di jumlah kurangkan. Jika beda, dibiarkan. Kalau kali bagi, variabel tak mesti sama. Koefisien dioperasikan dan pangkat variabelnya ditambah atau dikurang. Ada beberapa masalah yang bisa kita selesaikan dengan SPLDV. Jika bertemu masalah pembelian atau penjualan, perhatikan harga yang tertera pada pernyataan. Jika dalam soal hanya ada pernyataan pembelian atau penjualan, maka perhatikan bahwa itu bukan pakai uang kembalian. Jika terdapat pernyataan uang kembalian, maka cari dahulu harga sesungguhnya dengan mengurangkan uang yang dimiliki dengan sisa uang atau kembalian. Jika dalam soal terdapat dua pernyataan, ada pembelian dan ada penjualan sekaligus, maka carilah dahulu hubungan keduanya yang paling menonjol. Sebagai contoh, yang ditanya dalam soal adalah harga masing-masing benda. Kita misalkan, satu bungkus coklat itu P dan satu buket bunga itu Q. Maka berdasarkan pernyataan soal, Ian membeli satu bungkus coklat dan satu buket bunga untuk Nana seharga 50.000. Diubah ke dalam pernyataan matematika menjadi P tambah Q sama dengan 50.000. Untuk pernyataan soal, Aan hanya membelikan Nana 3 bungkus coklat dengan uang 100.000, kembaliannya 25.000. Berarti 3Q sama dengan 100.000 dikurang 25.000 karena pakai uang kembalian, sehingga 3Q sama dengan 75.000. Itu bisa disederhanakan jadi Q sama dengan 25.000. Untuk pernyataan ketiga, Nana menjual kembali coklatnya dengan harga 30.000 per bungkus dan mendapat keuntungan 20% dari harga beli. Jika harga utuh itu 100%, ditambah harga keuntungan 20%, jadinya 120% Q sama dengan 30.000. Dan terakhir adalah 12Q sama dengan 300.000. Di mana Q jika diuraikan akan sama dengan pernyataan kedua, yaitu 25.000. Dari pernyataan ini yang bisa kita menggunakan untuk SPLDV, yaitu P ditambah Q sama dengan 50.000, Q sama dengan 25.000. Jika bertemu dengan masalah umur atau usia, perhatikan waktu yang tertera pada pernyataan usia tersebut. Jika usia atau umur sekarang, maka ubahlah menjadi bentuk persamaan matematika yang sederhana. Jika usia atau umur 2 tahun yang lalu, misalnya, maka usia wajib dikurang 2. Jika usia atau umur 5 tahun kemudian, misalnya, maka usia atau umur wajib ditambah 5. Contoh, yang ditanya dalam soal, berapakah umur mereka sekarang? Kita misalkan umur Andi X, umur Andi sekarang ya, dan umur Anda Y. Maka berdasarkan pernyataan, 10 tahun lalu umur Andi 2 kali umur Anda. Maka karena 10 tahun lalu berarti X dikurang 10 sama dengan 2 kali Y dikurang 10. Jika diuraikan menjadi X dikurang 2Y sama dengan minus 10. 15 tahun kemudian, umur Anda 2/3 lebih 8 tahun dari umur Andi. Y ditambah 15
sama dengan 2/3 X tambah 15 ditambah 8. Untuk menguraikan 2/3 ini, 3-nya kita kali kiri dan kali kanan. Jadi persamaan kiri dengan persamaan kanan kita sama-sama kali 3. Jika bertemu dengan masalah pencampuran, perhatikan apa yang dicampur. Di mana hubungan pernyataan satu dengan yang lain harus berada pada satuan yang sama. Sering terdapat dua makna dalam pernyataan. Pastikan bahwa yang dimisalkan berhubungan dengan pernyataan lain. Contoh, yang ditanya dalam soal, yaitu berapa tangkai mawar. Kata berapa di sini, jika diubah ke dalam bentuk matematika menjadi sama dengan titik 3 tanda tanya. Karena di sini yang dibilang 0,1 kg, sedangkan di atas itu adalah 2 gram. Jika berat paket pertama 2 gram lebih dari paket kedua, maka 0,1 kg kita ubah menjadi 100 gram. Misalkan, berat satu tangkai mawar merah itu A. Berat satu tangkai mawar putih kita misalkan B. Berdasarkan pernyataan soal, 3A ditambah 10B kita anggap sebagai paket 1. Paket 10A ditambah 4B kita anggap sebagai paket 2. Inilah yang dimaksud dengan hubungan antar pernyataan. Jika berat paket pertama 2 gram lebih dari paket kedua, sedangkan berat paket kedua adalah 16 gram, maka tadi kan paket pertama 3A ditambah 10B sama dengan paket kedua 10A ditambah 4B ditambah 2. Sedangkan pernyataan paket kedua adalah 16 gram, makanya 10A ditambah 4B sama dengan 16, itu jadi persamaan pertama. Maka 3A ditambah 10B itu sama dengan 16 tambah 2, karena paket keduanya itu 16, diuraikan menjadi 3A ditambah 10B sama dengan 18. Untuk pernyataan kedua, masalah nilai ganda hampir mirip dengan masalah pencampuran, di mana suatu benda dalam pernyataan bisa berupa nilai atau harga dan juga banyak atau jumlah. Pahami dengan benar hubungan setiap nilai, harga, dan banyak jumlah. Mungkin saja nilai ganda tidak hanya terdiri dari nilai harga atau banyak jumlah. Bisa jadi itu berat, volume, dan lainnya. Contoh, yang ditanya dalam soal, banyak pengunjung. Kita misalkan pengunjung di bawah 10 tahun itu K, dan pengunjung di atas 10 tahun itu L. Berdasarkan pernyataan, K itu 10.000 untuk karcis 1, L itu 15.000 untuk karcis 2. Itu hanya pemisalan awal. Pada kenyataannya adalah di sini ada dua pernyataan, yaitu nilai dan banyak. Sehingga waktu untuk pernyataan kedua, yaitu hari ini adalah hari libur. 270 karcis habis, terjual dengan pemasukan sebesar 3.400.000. Dari pernyataan kedua, kita bisa menjadikan dua pernyataan sekaligus, yaitu K ditambah L sama dengan 270. Karena, kenapa di sini pernyataan keduanya jadi 10.000 K ditambah 15.000 L sama dengan 3.400.000. Karena dari pernyataan pertama dikasih tahu harga karcis. Kecuali kalau dikasih tahu jumlah karcis, mungkin di sini akan jadi jumlah karcis, bukan harga karcis, jadi bertukar. Bilangan dengan angka. Pahami perbedaan antara bilangan dan angka. Bilangan adalah nilai, sedangkan angka adalah wujud atau bentuknya. Jika dikatakan bilangan puluhan, maka misalkan angkanya N, dan M untuk N posisi puluhan, dan M posisi satuan, akan membentuk persamaan matematika N dikali 10 ditambah M. Begitupun kalau ratusan, angka harus dikalikan dengan 100 dan seterusnya karena posisi angka setara dengan satuan. Jadi, kalau tadi posisinya 23, jika dibuat jadi angka berarti angka 2 dan angka 3. 2 dikali 10 ditambah 3, maka hasilnya jadi 23. Bukan 2 tambah 3. Oke. Sebagai contoh,
Yang ditanya dalam soal adalah bilangan tersebut. Maka kita misalkan angka untuk posisi puluhan itu M. Untuk posisi satuan itu N. Pernyataan soal, sebuah bilangan terdiri dari dua angka, di mana angka pada posisi puluhan 2 kali posisi satuan. Oke, berarti M sama dengan 2 kali N. Di sini dikatakan, kedua angka dijumlahkan, berarti M tambah N. Tidak melihat posisi. 1/4 dari bilangan tersebut apabila posisi angkanya ditukar. Ada pernyataan bilangan, berarti kita tukar dulu angkanya, baru N, yang aturan dia satuan jadi puluhan, N kali 10 ditambah M. Karena 1/4 di sini kita uraikan, sama-sama dikali 4, persamaan kiri dan persamaan kanan. Jadi 4 dikali M ditambah N, sama dengan 10N ditambah M. Dan berakhir yaitu 3M dikurang 6N sama dengan 0. Apabila bertemu dengan masalah rumus matematika, maka pahami dahulu rumusnya dan kaitan antar pernyataan. Dalam rumus matematika terdiri dari beberapa bagian, misalnya seperti kecepatan, ada jarak, ada waktu. Mungkin bisa jadi yang diketahui adalah jarak dan kecepatan, maka rumusnya menjadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Tapi kalau seandainya yang diketahui itu adalah jarak dan waktu, maka kecepatan sama dengan jarak per waktu. Setiap pernyataan terkadang memiliki makna ganda. Pahami dahulu setiap pernyataan dalam soal. Sebagai contoh, yang ditanya dalam soal itu adalah jam berapa truk antar kota tiba di kota C. V itu untuk kecepatan, S untuk jarak, T untuk waktu. Lama perjalanan dari kota A ke kota B itu T1, kota B ke kota C kita misalkan T2. Jadi berdasarkan pernyataan, T sama dengan 15 km per jam. Sedangkan waktunya T tambah 15 menit. Berlaku untuk setiap kota. Hari ini truk berangkat dari kota A pukul 6 dan tiba di kota C pukul 10. Maka bentuk pernyataan matematikanya adalah T1 ditambah 15 menit. T2 ditambah 15 menit. Karena setiap berhenti di suatu kota, si supir beristirahat 15 menit. Sama dengan 10 dikurang 6. Waktu tiba dikurang waktu berangkat. Sehingga dapatlah T1 ditambah T2 itu sama dengan 3,5 atau 3 jam 30 menit. Ini bagaimana dapat 3,5? Itu adalah 30 menit kalau kita ubah ke dalam bentuk jam. Berarti 30 menit dibagi 60. Jadi 0,5, makanya 3,5. Jarak kota B ke kota C adalah 3/2 kali jarak kota A ke kota C. Disederhanakan jadi 2S2 sama dengan 3S1. Dari pernyataan ini ada S2 dan S1. Berarti ada jarak. Kita ubah jarak ini menjadi kecepatan dikali waktu, karena yang mau kita cari adalah waktu, lama perjalanan. Sehingga 3 dikali S1 itu kan jadi 15 dikali T1 dikurang 2S2 itu 2 kali 15 T2. Sehingga 3T1 dikurang 2T2. Dalam masalah investasi akan terdapat suku bunga tunggal, bunga majemuk, dana awal, dan lainnya. Masalah ini hampir mirip dengan masalah rumus matematika, sehingga pahami pernyataan yang paling dominan. Sebagai contoh, yang ditanya dalam soal adalah jumlah uang tiap bagian menurut tingkat suku bunganya. Jadi kita misalkan adalah bagian uang yang diinvestasikan dengan suku bunga 5% jadi A, dan suku bunga 3% jadi B. Memisalkan itu harus dipahami dulu soalnya. Jadi karena kebetulan di sini yang ditanya adalah jumlah uang tiap bagian menurut tingkat suku bunganya, makanya kita buat A per B. Tapi ada juga soal yang tidak langsung menjadikan itu pemisalan. Jadi perlu dipahami. Pernyataan soal, Yuda menginvestasikan 40.000 uangnya, sebagian dengan suku bunga tunggal 5% dan sisanya 3%.
Dari pernyataan tersebut, maka diperoleh A tambah B sama dengan 40.000. Total pendapatan per tahun dari investasi ini adalah 1.680. Maka 5% A ditambah 3% B sama dengan 1.680. Jika suatu masalah adalah persamaan nonlinear, maka ubahlah terlebih dahulu menjadi persamaan linear dengan memisalkan. Setelah mendapatkan hasil pemisalan tersebut menggunakan metode yang sama dengan persamaan linear, jangan lupa selesaikan hingga persamaan nonlinearnya diperoleh kembali. Yang ditanya dalam soal, yaitu nilai dari 2x ditambah y. Kita harus mencari tahu nilai x dan nilai y di dalam soal tersebut. Ingatlah materi eksponen, perpangkatan, dan akar. Di mana akar pangkat 2 dari X itu sama dengan X pangkat 1/2. Sehingga kita misalkan G, dan 1/Y itu sama dengan Y pangkat negatif 1. Kita misalkan H. Jadi G ditambah H sama dengan 8 1/2. 2G dikurang 3H sama dengan 16 3/4. Atau 2G dikurang 3H sama dengan 16,75. Wow!